Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Aji Fauzan dengan NIM 090206230027. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko dengan studi kasus aplikasi e-commerce. Nah, aplikasi e-commerce seperti mungkin ada Shopee, Tokopedia, atau tiket.com dan lain-lain lah. Pasti memiliki yang namanya adalah risiko. Nah, di sini saya memberikan 5 kemungkinan risiko yang terjadi pada aplikasi e-commerce. Nah, yang pertama ada risiko keamanan data. Contohnya, keamanan data pada data pelanggan, data karyawan yang mungkin bisa diretas oleh hacker-hacker gitu. Nah, kemudian yang kedua ada resiko gangguan sistem atau sistem downtime. Nah, risiko ini mungkin saat server sedang penuh-penuhnya atau terdapat banyak akses dari pelanggan-pelanggan gitu, akan terjadi yang namanya trafiknya penuh gitu. Nah, di sini sehingga server itu bisa sampai down. Nah, kemudian ada resiko transaksi palsu atau penipuan. Nah, pastilah yang namanya pada jual beli ini terdapat resiko transaksi palsu atau penipuan. Bisa penipuan apa transaksi palsu atau penipuan jual beli itu mungkin bisa terjadi. Nah, kemudian ada risiko pengiriman barang. Nah, di saat kita mengirimkan barang kepada pembeli, nah mungkin bisa yang terjadi namanya atau keterlambatan pengiriman barang dan mungkin bisa terjadi salah alamat. Nah, di sini kemudian ada risiko reputasi. Nah, eh, rating yang buruk kepada eh, kepada kita dari pelanggan itu mungkin bisa terjadi karena pelayanan kita yang buruk gitu. Nah, itu merupakan risiko reputasi yang mungkin terjadi pada aplikasi e-commerce. Lanjut analisis risiko. Nah, yang pertama dari risiko keamanan itu sendiri. Nah, probabilitasnya mungkin sedang ya, jarang-jarang uh, mungkin tidak terlalu sering untuk kita dihack atau diambil data-datanya oleh hacker. Namun dampaknya di sini adalah sangat tinggi. Nah, data-data penting itu eh, bisa jangan sampai diambil lah oleh hacker-hacker gitu. Kemudian risiko gangguan sistem. Di sini probabilitasnya sedang karena risiko ini mungkin terjadinya saat ada terdapat diskon besar-besaran. Nah, itu kan banyak yang akses. Nah, itu jadinya servernya down. Nah, dampaknya tinggi karena mungkin untuk servernya itu bisa mati atau lemot gitu. Nah, itu dapat mengganggu aktivitas. Nah, kemudian ada risiko pengiriman barang. Jadi, probabilitasnya rendah ya, mungkin jarang terjadi. Untuk dampaknya adalah sedang. Mungkin untuk pengiriman barang ini bisa diatasi lah lebih.
untuk resiko transaksi palsu atau penipuan ini mungkin eh, probabilitasnya sedang, untuk dampaknya tinggi karena bisa merugikan pihak eh, penjual gitu, merugikan kita dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian untuk resiko reputasi ini probabilitasnya mungkin sedang, untuk dampaknya tinggi karena karena eh, pelanggan itu percaya kepada kita, memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, mereka merasa puas atau tidaknya itu dari layanan kita. Nah, kalau eh, di sini reputasinya jeblok, nah dampak dampak yang kita rasakan bakal sangat parah. Nah, kemudian untuk evaluasi risiko. Nah, ini untuk yang pertama risiko keamanan atau data itu prioritasnya sangat tinggi karena data-data yang kita butuhkan itu jangan sampai diambil oleh orang. Nah, data-data itu sangat penting ya. Jadi di sini prioritasnya tinggi. Nah, untuk risiko gangguan sistem mungkin prioritasnya sedang lah, masih bisa dikontrol gitu. Kemudian untuk risiko pengiriman barang juga sama, sedang, masih bisa dikontrol. Dan kemudian untuk risiko transaksi palsu atau penipuan itu mungkin juga sama, sedang. Nah, untuk risiko reputasi sendiri nih bisa tinggi ya, karena kalau apa suatu pelanggan itu udah nggak percaya sama kita, itu untuk mengembalikannya juga, untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan itu susah. Kemudian lanjut untuk penanganan risiko ya. Nah, untuk pengamanan pada risiko keamanan itu strateginya mungkin bisa kurangi dan hindari. Nah, langkahnya terapkan sistem keamanan, audit keamanan secara rutin agar tidak terjadi data kita diretas oleh hacker. Nah, untuk hindarinya ini ya kita jangan sampai eh, data-data kita itu hilang. Nah, untuk resiko gangguan sistem kurangi dan terima. Untuk langkahnya kurangi dengan load balancing, auto scaling, dan monitoring real time. Dan strategi untuk kemudian dan diterima. Nah, untuk diterima ini kalau sudah terjadi pada gangguan sistem itu ya mau bagaimana lagi, kita harus menunggu untuk apa? Kita harus menunggu sampai sistemnya itu pulih. Nah, untuk resiko pengiriman barang kita bisa mentransfer dan kurangi. Nah, langkahnya transfer ke pihak logistik melalui kontak dan kurangi dengan menyediakan pelacakan resi real time dan pilihan kurir yang beragam. Nah, di sini mungkin tahu biasanya terdapat pada online shop sekarang ya. Kalau pengiriman barang itu bisa dilacak dari aplikasinya. Nah, sampai mana barang ini sampai itu bisa. Nah, kemudian untuk resiko transaksi palsu atau penipuan, kita strateginya bisa kurangi dan transfer. Nah, gunakan payment gateway terpercaya dengan sistem anti fraud, kan, verifikasi OTP untuk pengguna-pengguna agar tidak terjadi transaksi palsu ini atau penipuan. Uh, dan mungkin kita bisa transfer resiko ini kepada pihak pelayanan layanan pembayaran, mungkin seperti bank atau e-wallet lainnya lah, seperti itu.
Nah, kemudian resiko reputasi, kurangi dan terima. Nah, langkahnya kurangi dengan layanan pelanggan responsif dan sistem komplain cepat. Nah, untuk kurangi ini kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kita sebagai aplikasi e-commerce penyedia layanan, dan kita kalau sudah terjadi ya kita terima aja. Kalau memang kita dikasih rating yang buruk, kita terima dan lakukan evaluasi. Kemudian lanjut ke monitoring dan review. Nah, untuk resiko keamanan data, nah, untuk monitoringnya ada CM, audit log. Untuk reviewnya, laporan keamanan bulanan. Nah, untuk CM ini ada tuh security information and event management. Nah, kemudian ada yang resiko gangguan sistem atau sistem downtime. Monitoringnya ada APM dan dashboard server. Kemudian reviewnya sistem level agreement bulanan, postmortem incident. Untuk resiko pengiriman barang, monitoringnya ada tracking real time, yang tadi pelacak real time, alert keterlambatan. Nah, untuk reviewnya ya, evaluasi performa kurir. Mungkin untuk review evaluasi performa kurir bisa didapat dari rating-rating dari kurir-kurir kita mungkin ya. Untuk risiko transaksi palsu atau penipuan. Nah, monitoringnya ada sistem deteksi fraud real time. Dan kemudian reviewnya evaluasi laporan fraud mingguan. Nah, risiko reputasi, monitoringnya sosial media listening, survei kepuasan, dan reviewnya analisis sentimen bulanan. Kemudian komunikasi dan dokumentasi dari risiko e-commerce ini. Mungkin ada pihak yang terlibat, ada manajemen puncak, CEO, CTO atau CIO. Kemudian ada tim keamanan informasi atau IT security yang bertanggung jawab masalah risiko keamanan data. Dan ada tim developer dan DevOps untuk risiko sistem tadi ya, sistem server. Kemudian ada tim keuangan atau payment dan tim operasional dan logistik untuk pengiriman untuk logistik barang-barang. Kemudian customer service dan public relation atau marketing. Nah, ini untuk agar pelayanan kita bisa berjalan dengan baik, agar kita mendapatkan rating yang tinggi, agar pelanggan merasa puas. Itu customer service and public relation atau marketing. Kemudian dokumentasi risikonya ada daftar risiko, insiden report, laporan monitoring dan review, SOP dan prosedur penanganan risiko, rapat evaluasi, laporan kepatuhan dan audit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari risiko aplikasi e-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.